Apakah seorang umat Buddha kalau meninggal mesti dibakar, dikremasi? Ada orang yang takut, wah saya takut jadi umat Buddha, nanti kalau mati dikremasi. Loh kenapa takut? Dikremasi panas. Apakah seorang umat Buddha kalau meninggal, kalau dikremasi itu bisa kerosok panas, dikremasi sate, orang yang takut, wah saya takut ayam itu waktu dibakar mesti bengok-bengok, mati dikremasi. Petok. Sate kambing dibakar, embek, dikremasi. Kenapa? Panas. Tapi buktinya sate ayam, sate kambing dibakar diem-diem aja. Kenapa? Tinggal bangkai. Demikian pula orang yang meninggal dikremasi itu waktu dibakar juga tidak akan teriak-teriak, aduh panas. Petok. Tidak. Kalau orang hidup itu baru teriak. Kenapa? Jangan kata dibakar dengan suhu yang sekian derajat, lamanya sekian, diam aja. Keselomot dupo aja loh. Demikian orang yang meninggal dikremasi juga tidak. Jadi memang orang hidup panas, tapi orang meninggal tidak panas. Nah, agama Buddha itu melihat upacara penyempurnaan jenazah di dalam tradisi yang derajat boleh dengan berbagai cara. Dikremasi itu atau dibakar itu adalah cara yang digunakan oleh guru kita panas, sang Buddha meninggal tidak panas. Nah, karena memang di India melihat sudah biasa cara penyempurnaan jenazah di dalam tradisi. Anda yang sudah pernah ke India dan Anda yang sudah pernah melihat itu Sungai Gangga dibakar, maka di pinggir Sungai Gangga di daerah Benares sana digunakan oleh guru kita itu tempat kremasi jenazah. Karena memang di India, karena di dalam tradisi sudah mereka para orang India kremasi. Orang kalau sudah tua-tua India itu paling bagus kalau pergi lihat ke Sungai Gangga, maka apa yang dia lakukan di daerah menunggu mati. Jadi kalau kita pergi ke Sungai Gangga pagi hari itu banyak orang tua-tua turun ke sungai mandi. Mereka para orang India anggapnya kalau sudah mandi air Sungai Gangga menjadi suci. Itu sudah ada sejak zaman Sang Buddha. Sehingga Sang Buddha pernah protes hal itu. Sungai Gangga, kalau memang mandi air Sungai Gangga bisa bikin suci, tentu ikan yang lahir di Sungai Gangga ini pasti suci semua. Karena dia bukan hanya mandi di Sungai Gangga, dia berendam di Sungai Gangga. Kalau sudah mandi air Sungai Gangga, tapi ternyata apa yang dinasihatkan Sang Buddha ini ya kan dituruti sebagian orang, tapi juga banyak yang tidak nurut. Sehingga tiap pagi ribuan orang mandi. Air Sungai Gangga bisa bikin suci. Nah, itu ikan di sana di pinggir Sungai Gangga itu, kalau orang sudah menunggu mati tiap pagi mandi, sore mandi, ngambil air nanti untuk dipakai mandi di rumah atau minum di rumah. Tapi ternyata nanti kalau dia sudah mati, dia dibakar juga di pinggir Sungai Gangga itu. Banyak yang tidak nurut. Karena di pinggir Sungai Gangga itu ada api abadi yang sudah ribuan tahun. Di sana di pinggir luar biasa, sebuah kalau orang sudah sumber api pagi mandi, sore mandi, ambil air nanti untuk di tempat itulah minum. Tiap hari puluhan mungkin ratusan jenazah dikremasi juga di pinggir Sungai Gangga itu. Lalu apa yang dikerjakan? Karena di pinggir Sungai Gangga apinya ini nanti setelah dikremasi dibuang ke Sungai Gangga tadi. Itu luar biasa. Jadi Sungai Gangga makin lama makin dangkal api karena isinya bujiran air. Nah, saudara-saudara, jadi dikremasi ini adalah tradisi India. Mungkin tetapi seorang umat Buddha tidak harus dikremasi. Abunya ini kenapa demikian? Karena di dalam Dharma diajarkan bahwa manusia terdiri dari 4 unsur. Makin lama makin dangkal. Ada unsur udara, ada unsur api, ada unsur, ini adalah tradisi India, air, dan ada unsur tanah. Harus
Empat hal ini yang membentuk tubuh demikian manusia. Karena di dalam Dharma diajarkan bahwa manusia terdiri dari, dan keempat hal ini pula, keempat unsur ini pula, kalau mati dia ada lepas satu-satu. Ada unsur mati yang pertama yang lepas adalah unsur udara. Empat hal ini yang orang mati tubuh napasnya hilang. Kalau napasnya masih ada, berarti masih belum mati. Unsur ini pula, paling kalau mati dia lepas. Kalau napasnya sudah berhenti, mati yang pertama yang lepas adalah, kalau memang mati badannya dingin, orang unsur api napasnya hilang. Orang mati napasnya, tapi kalau badannya masih hangat, masih belum tentu mati. Tapi kalau badannya sudah dingin, kalau napasnya sudah mati, unsur udara napas memang mati, unsur panas badan dingin, unsur api kalau didiamkan saja maka napasnya, tapi kalau badannya dan orang yang sudah mati tadi makin membengkak, tapi kalau badannya makin besar, ini sudah mati. Dan nanti tidak lama akan keluar cairan dari mulut, badan, dari mata, hidung, dan juga kuping. Pernah Anda melihat? Pernah Anda melihat nggak? Ada orang mati yang dibiarkan beberapa waktu, lalu keluar cairannya mulut, kuping, hidung, mata. Pernah lihat? Dan nanti tidak lama akan keluar. Itu unsur cair dari mulut sudah hancur, dari mata, hidung. Kalau dibiarkan terus, nanti badan ini mulai membusuk. Pernah ada melihat nggak? Ada orang mati yang kencang, lalu keluar lama-lama pipinya ini bisa hitam, mata kayak mangga yang busuk. Pernah lihat? Ya. Lama-lama makin kayak mangga busuk, gembuk. Ya. Tahu-tahu jebol dia keluar. Biarkan terus, nanti badan ini mulai membusuk. Ulat keluar. Nanti ulat memakan dagingnya. Lama-lama nanti dari hidung ini juga keluar ulatnya, dimakan. Hidung cingurnya paling enak, rujak cingur. Mungkin itu ulatnya ngerujak cingur dia, gembuk. Tahu-tahu cingur manusia kan yang paling hebat, yang paling sering dilus-lus. Lalu mulutnya ini penuh dengan ulat itu juga keluar. Jadi nanti bolong semua, mata juga diambil, ulat semua ulat datang dimakan. Akhirnya dagingnya lepas, rujak cingur tinggal tulang. Ulatnya ngerujak, tulang dibiarkan saja nanti remuk. Wah, cingur manusia kan dan menjadi yang paling sering dilus-lus. Debu nanti nempel ke tanah dengan yang ulat lenyap juga. Jadi bersatu dengan tanah. Mata inilah empat unsur manusia. Semua ulat udara datang, panas, akhirnya dagingnya air dan tanah, tinggal tulang. Karena tubuh manusia terdiri dari empat unsur, maka menjadi debu. Seseorang yang meninggal dunia juga bisa diproses dengan tradisinya masing-masing manusia dengan menggunakan empat unsur ini. Tentu saja salah satunya tanah. Ya, jangan empat-empatnya dipakai. Salah satunya aja. Maka angin. Nah, seseorang yang meninggal, tadi kalau yang pertama napas berhenti, angin. Bisa. Bagaimana cara menyempurnakan jenazah dengan anginnya masing-masing? Anda bisa melihat kalau pergi ke Bali, itu daerah Trunyan ini. Tentu saja pergi ke Bali, satunya Danau Batur, Gunung Batur, jangan empat-empat. Di daerah Kintamani turunnya aja. Di situ ada, kalau kita menyeberang Danau Batur itu nanti ada daerah yang namanya Trunyan, sebuah hutan, angin. Itu jenazah tinggal diletakkan begitu saja dengan angin sampai melihat sampai hancur. Itu daerah Trunyan bisa. Kenapa di daerah Toraja, Makassar, Gunung Batur, jenazah diletakkan di gua-gua di atas gunung sampai hancur. Itu sebetulnya adalah proses melalui daerah yang namanya
Trunyan, sebuah di zaman Sang Buddha di India juga ada, sampai sekarang juga ada, yaitu jenazah sampai diletakkan di atas gunung batu bisa, atau di daerah untuk makanan burung, jenazah diletakkan di atas gunung sampai hantu. Jadi sekalian betulnya adalah proses melalui, lalu sudah jadi bangkai entah apa. Di zaman Sang Buddha di India juga ada. Kalau di Tibet juga ada. Lain lagi. Jenazah di Tibet itu mau dikubur nggak bisa. Atas gunung karena tanahnya berbatu. Mau dibakar makanan sulit bikin api, memakan karena banyak salju. Jadi lalu penyempurnaan jenazah di Tibet itu bagaimana ya? Kalau orang tuanya meninggal, maka jenazahnya dibawa di atas gunung, lalu tubuhnya dipeceli karena tanahnya bersama anaknya sendiri. Mau dibakar, sulit, tangannya dipotong, kepalanya dipotong, badannya dipotong, isi perutnya dia del-del. Penyempurnaan jenazah di Tibet itu supaya apa? Supaya bisa untuk dimakan burung. Maka jenazahnya dibawa itu dia del-del begitu. Ya bagi Anda mungkin ngeri-ngeri, tapi di sana namanya sudah kebudayaan, bukan sesuatu yang mengherankan. Bangkai sudah potong, tangannya dipotong, jadi dengan udara bisa, badannya dipotong. Kemudian tadi kalau mati, napas berhenti, supaya bisa untuk dimakan. Berarti dengan api. Api saya kira Anda sudah kenal semua, yaitu dikremasi. Ya bagi Anda sehingga tapi di saya kira di Gunung Agung ini juga ada krematorium, ya, di Bulu sana ya. Ya itu adalah penyempurnaan dengan api, itu hanya salah satu saja. Kemudian tadi kalau mati, kemudian napas. Kalau tadi dikatakan bahwa badannya dingin kemudian dibiarkan saja cairan dalam tubuh keluar, tapi saya kira Anda sudah maka semua, yaitu dikremasi. Penyempurnaan jenazah juga bisa. Saya kira melalui ini juga unsur air, ya. Biasanya ini dilakukan oleh para pelaut. Penyempurnaan dengan api itu hanya seorang pelaut kalau meninggal, kalau dia seorang umat Buddha kebetulan misalnya, kalau tadi dikatakan meninggal sekarang padahal ketemu daratannya masih 2 atau 3 bulan lagi, maka dia cukup adanya dibebani benda salurkan ke air. Itu menurut agama Buddha sudah sah. Air. Penyempurnaan jenazah lewat air oleh para pelaut. Ya, jadi tidak perlu nunggu tanah ya. Cemplungkan air dimakan ikan boleh. Meninggal sekarang padahal kemudian yang keempat, kalau air sudah keluar lalu menjadi tulang hancur menjadi tanah, tentu seorang umat Buddha juga bisa dikubur. Penyempurnaan ya, jadi jangan menganggap ini kok umat Buddha kok dikubur tumben, ya memang boleh, tidak masalah. Bukan air dimatikan. Ya, bagaimana kalau sekarang umat Buddha kepengen menggabung beberapa di antaranya? Kalau air sudah keluar lalu menjadi tulang hancur menjadi dikubur, tentu seorang umat Buddha juga berapa tahun kemudian digali. Ya, jadi jangan menganggap tulangnya. Ini kok umat Buddha kok dikubur, terus dikremasi? Memang boleh, tidak masalah. Sudah tulang dikremasi, sekarang cemplungkan ke pantai. Pengen menggabung beberapa di antaranya. Paling tidak ada 3. Karena Anda lihat kebudayaan itu juga dikubur beberapa bulan, beberapa tahun, berapa gali, kremasi, digali, terus dilampuh. Itu mau menggabungkan beberapa tradisi. Terus tidak problem. Seorang umat Buddha kalau mau jalani itu juga boleh. Sudah tulang dikremasi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, upacara kelahiran, ulang tahun, sakit, kematian dan lain sebagainya itu diatur oleh tradisi. Nah, agama Buddha memberikan alternatif, memberikan pilihan, menggabungkan bahwa orang yang meninggal bisa 4 cara. Umat Buddha kalau mau jalani itu pengaturan, tidak penyempurnaan jenazahnya. Oleh karena itu saudara-saudara, upacara kelahiran, ulang tahun, sakit, kematian dan lain sebagainya itu diatur oleh tradisi. Nah, agama Buddha memberikan alternatif, memberikan pilihan bahwa orang yang meninggal bisa 4 cara pengaturan penyempurnaan jenazahnya.